Ya, selamat malam pemirsa. Senang sekali saya bisa hadir di tengah Anda pada malam hari ini dalam program Dialog Khusus. Pada malam hari ini kita akan memperbincangkan masalah penyakit yang saat ini banyak dialami oleh masyarakat kita, yakni penyakit stroke. Dan untuk membincangkan masalah itu telah hadir bersama saya Bapak Tengku Munawar. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Bapak Tengku Munawar ini adalah terapis dari Fajar Terapi, pengobatan alternatif Fajar Terapi yang ada di Sungai Raya Merak. Dan langsung saja mungkin kita akan berbincang dengan Bapak Tengku Munawar. Pak, sebenarnya penyakit stroke ini apa sih Pak? Sebenarnya? Penyakit stroke itu adalah kelumpuhan pada otak, sehingga dia mengakibatkan kelumpuhan untuk seluruhnya. Karena gangguan dari otak, sehingga terjadi kelumpuhan. Artinya ini ada sebab mungkin sirkulasi darah yang tidak lancar atau gimana itu Pak? Nah, itu salah satunya. Penyebabnya bisa jadi pengaruh darah tinggi, atau kolesterol. Kolesterol yang terlalu tinggi juga bisa mengakibatkan stroke. Setelah itu kadar gulanya terlalu tinggi atau diabetes terlalu tinggi, itu juga bisa mengakibatkan stroke. Artinya kalau disebabkan oleh hal tadi itu dari faktor kolesterol, itu kan menyangkut pola makan, darah tinggi, itu kan artinya stroke ini sebenarnya tidak memandang usia itu Pak ya? Tidak memandang usia. Dia bisa terkena siapa saja, usianya berapa aja. Maksudnya bisa jadi anak muda, bisa jadi setengah muda, bisa jadi orang tua. Kalau sudah seperti itu gimana itu Pak? Kalau sudah seperti itu, kalau sudah kena stroke biasanya orang kan banyak langsung ke medis, ditangani oleh medis. Kadang-kadang bisa saja dia pecah pembuluh darah kalau darahnya tekanan darah terlalu tinggi. Itu yang mengakibatkan, itu bisa mengakibatkan kematian kalau sudah pecah pembuluh darah. Kalau menurut Pak Tengku Munawar sendiri, stroke itu akan berbahaya ketika stroke itu tidak dilatar belakang oleh darah tinggi atau kolesterol yang seperti itu. Mungkin ada hitung-hitungannya nggak itu? Yang paling berbahaya karena darah tinggi, tekanan darah yang terlalu tinggi. Itu yang paling berbahaya. Bisa dia pecahnya pembuluh darah. Kalau mungkin sekarang kita klasifikasikan, kalau stroke itu disebabkan oleh darah tinggi, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh penderita itu Pak? Kalau stroke yang ditimbulkan oleh darah tinggi, itu harus banyak mengkonsumsi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, supaya tekanan darahnya tidak terlalu tinggi. Kalau yang disebabkan oleh kolesterol, dia harus perbanyak olahraga. Harus minum yang hangat-hangat, hindari minuman yang dingin-dingin. Mungkin makanan yang berlemak atau gitu. Makanan yang berlemak, terlebih makanan yang terlalu banyak mengandung kolesterolnya, seperti telur puyuh gitu, sotong atau cumi gitu. Pak, kalau tadi Bapak bilang bahwa penyakit stroke ini berbahaya ketika latar belakangnya itu diawali dengan darah tinggi, yang seperti itu. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi kalau kita itu ada gejala stroke yang diakibatkan oleh itu Pak? Gejala-gejala stroke biasanya diawali dengan rasa seperti agak pusing-pusing gitu. Kepala sering pusing. Setelah itu tangan-tangan atau kaki itu sering kesemutan, atau kadang-kadang terasa seperti kebas gitu.
Kalau kesemutan misalkan kadang-kadang kita tidur miring, tangan kita kan ada kesemutan juga Pak. Itu apakah mungkin ada faktor gejala itu nggak? Kalau terjepit begitu, itu bukan berarti itu pengaruh atau gejala stroke. Oh, gitu. Itu bisa saja pengaruh penyumbatan darah. Penyumbatan darah karena kejepit. Terus kita bisa membedakan itu gimana Pak? Bisa antara penyumbatan darah dengan itu gejala stroke itu. Kalau penyumbatan darah, dia diawali oleh posisi duduk atau posisi tidur yang tidak benar. Misalnya tangan kejepit waktu tidur, itu akan terjadi kesemutan. Di saat kita bangun itu kesemutan. Atau kita duduk ini ada yang kejepit gitu. Pasti akan setelah kita bangun akan ada terasa kesemutan. Sedangkan gejala stroke itu hari-hari kita duduk atau kita berdiri atau kita berjalan atau bawa motor tiba-tiba kesemutan gitu. Dia tetap posisinya kesemutan walaupun tidak terlalu berat gitu. Dia tetap seperti terasa kesemutan gitu. Kalau udah memasuki fase kesemutan seperti itu, kita misalkan bawa motor tiba-tiba rasa kesemutan, apa yang harus kita lakukan Pak? Yang harus dilakukan itu penghangatan. Daerah-daerah yang kesemutan itu dihangatkan, dipanaskan. Bisa saja dengan mandi uap itu, sauna. Pokoknya harus dipanaskan atau dikasih balsem, minyak kayu putih gitu boleh Pak ya? Minyak kayu putih atau minyak-minyak yang panas lain. Kalau selain kesemutan Pak, gejala stroke yang rentan terjadi, itu misalkan keluarnya seperti apa tuh untuk gejalanya? Yang rentan terjadi stroke, yaitu biasanya kalau dia jalan agak terik matahari, agak panas, itu perasaan badan itu kayak pening gitu. Nah, itu berarti udah mendekati stroke gitu. Itu kenapa itu Pak sehingga terasa pening gitu? Itu bisa saja komplikasi antara darah tinggi dengan kolesterol. Nah, komplikasi antara darah tinggi dengan kolesterol. Karena tekanan darah tinggi di saat kena panas, jadi lemak-lemak yang ada di tubuh di badan itu kan mencair, bisa saja bercampur dengan darah dan naik ke kepala, itu terasa pening. Kalau udah seperti itu Pak, mungkin apa yang harus kita lakukan mungkin? Kalau udah seperti itu, dia harus melakukan olahraga rutin. Jadi paling tidak 15 menit atau sampai keluar keringat. Setelah itu minum air hangat. Yang paling bagus itu olahraga pada saat pagi, siang atau sore? Yang bagusnya pagi. Pagi ya? Pagi. Kalau tidak sempat pagi, yang penting ada olahraga walaupun sore. Lamanya Pak? Lamanya kurang lebih 15 menit. Jangan terlalu dipaksa. Pak, kadang-kadang kalau kita melihat orang stroke gitu kan, dia nyaris tidak bisa berbuat banyak gitu. Dia hanya diam, mungkin hanya pergerakan indera mata penglihatannya aja yang bisa bereaksi gitu. Sementara apa sih perbedaan antara orang yang terserang stroke dengan orang yang lumpuh itu? Kan hampir mirip itu, orang lumpuh dengan orang stroke gitu. Dia hanya bisa terbaring gitu. Kalau orang fungsi tidak bekerja atau lumpuh karena pengaruh uratnya kejepit, misalnya jatuh. Kan ada urat pinggang atau tulang yang kegeser sehingga urat itu kejepit. Biasanya pengaruh urat kejepit itu bisa terjadi kelumpuhan itu tenggang waktu sampai 6 bulan. Biasanya kalau misalnya ini ya, jatuh duduk atau kita kepleset, kan ada. Kita kepleset, kesentak, tulang belakang itu geser sehingga uratnya kejepit. Itu akan terjadi pertama seperti kebas-kebas atau kesemutan pada kaki. Lama-kelamaan dia akan itu jangka waktu lebih kurang 3 bulan. Setelah itu 3 bulan kemudian 6 bulan itu mulai lemas. Ini untuk diangkat susah, digerakkan susah. Itu namanya, itu udah lumpuh. Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa stroke otak tidak bisa lagi mengontrol
anggota badan, tangan, kaki, mata dan lain sebagainya. Kira-kira bisa digambarkan nggak sih Pak peranannya dari sini sehingga otak itu tidak bisa mengontrol? Kalau tadi dikatakan bahwa stroke itu bisa jadi dilatar belakangi oleh kolesterol maupun darah tinggi. Kalau misalnya stroke ya, stroke yang dipengaruhi oleh otak, ini tangan kita taruh tangan, setelah itu kita tusuk pakai jarum, dia terasa sakit, tetapi dia untuk menarik itu refleksnya itu nggak ada. Sedangkan orang yang lumpuh itu di saat kita sakit, terasa sakit, dia mampu menarik, cuma bergerak sedikit. Tapi karena kelumpuhan, karena gangguan, itu dia nggak bisa narik. Bukan berarti dia menarik tahu posisinya di mana yang sakit, dia tahu. Kalau orang yang lumpuh karena urat kejepit. Tetapi kalau stroke, itu kadang-kadang kalau dia tidak melihat itu tidak tahu posisi yang mana. Misalnya kita pijit ini ya, dia melihat ke samping, tidak melihat ke jari-jari. Kita tanya, jari mana yang saya pegang ini jari mana? Dia nggak bisa menjawab. Tetapi kalau orang yang lumpuh karena uratnya kejepit, dia tahu urat mana, tangan mana atau yang mana yang kita bisa pegang. mengidentifikasi Pak ya. Kalau misalkan orang lumpuh itu ditanya yang sakit mana gitu, dia bisa merasakan. Baik Pak, kita simpan dulu. Pemirsa, perbincangan kita akan semakin menarik. Mungkin nanti akan kita tanyakan pada pakarnya langsung bagaimana cara kita menangani gejala-gejala stroke yang kita bahas pada malam hari ini. Dan kemana-mana kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Event terbesar tahun ini, event bergengsi tahun ini, turnamen sepak bola Lembah Permai Open Cup 2 tahun 2013. Hadir dan saksikan penampilan terbaik dari 124 klub sepak bola dari Kepulauan Riau dan Riau pada tanggal 26 Mei sampai dengan 8 September 2013. Bertempat di lapangan Permai 93 Lembah Permai, Kelurahan Darussalam, Kecamatan Meral Barat. Atas kebersamaan kita pada malam hari ini, baik, kita akan segera bertanya kembali pada pakar dari pengobatan Fajar Terapi Bapak Tengku Munawar. Pak, ketika kita sudah merasakan mungkin tadi yang Bapak katakan kebas-kebas, terus ada rasa kesemutan, kita merasa pusing ketika terik matahari, itu positif gejala stroke. Apa yang harus kita lakukan Pak secara keseluruhan? Yang pertama kita harus olahraga. Olahraga. Di samping itu kita harus menghindari makanan yang dingin-dingin. Misalnya kegemaran minum es, itu harus kita hindari. Yang selanjutnya kita hindari makanan yang mengandung lemak-lemak, yang mengandung banyak kolesterol, itu harus kita hindari. Artinya kita harus pola hidup sehat harus kita terapkan gitu Pak. Ya.
nanti mungkin tidak merokok, olahraga gitu. Makan sayur-sayuran juga harus Diperbanyak gitu Pak ya. diperbanyak. Buah-buahan. Pemirsa, kita akan melihat slide tayangan berikut ini yang nantinya juga akan dijelaskan oleh Bapak Tengku Munawar, dan langsung saja kita lihat slide berikut ini. Mungkin kita bisa lihat ini salah satu pasien dari Fajar Terapi yang Bapak tangani langsung. Iya, betul. Ya. Ini stroke fase fase seperti apa nih Pak? Ini stroke berat. Stroke berat. Dia tidak. Usianya sudah berapa nih Pak? Usianya sekitar 60 tahun. 60 tahun. Ya. Saya melihat ini ada kaki ditekuk-tekuk seperti itu Pak. Ini bagaimana nih Pak? Bisa diceritakan? Itu dia sudah tidak bergerak. Ini dari rumah sakit ini ya. Rumah sakit. Jadi dibawa pulang ke rumah. Karena udah 34 hari tidak bergerak di rumah sakit. Jadi keluarganya menanyakan kepada saya, apakah ini bisa diobati? Saya mengatakan insya Allah bisa, dan insya Allah bisa sehat kembali. Lalu bawa balik karena kita kan nggak mungkin menangani di rumah sakit kan. Kalau saya siap untuk membantu pengobatan apabila itu udah dibawa ke rumah. Jadi kita urut, karena dia nggak bergerak, itu diurut. Diurut, termasuk kepalanya, urat-urat sarafnya itu harus diurut supaya berfungsi lagi. Kalau udah diurut kan darahnya udah mulai lancar lagi. Sirkulasi darah lancar. Sirkulasi darah udah mulai lancar. Ya. Badannya udah mulai hangat karena kita urut dengan minyak-minyak yang hangat tadi, sehingga dia bisa bergerak lagi. Pak, kalau pengobatan dilakukan oleh Fajar Terapi, apakah hanya diurut saja atau masih ada obat-obatan lainnya Pak? Kita kasih ramuan juga. Ada ramuan juga? Ada ramuannya. Oke. Mungkin nanti ramuannya akan dijelaskan secara khusus. Dan kalau dari Fajar Terapi sendiri Pak, Fajar Terapi bisa mengobati stroke yang dalam fase seperti apa? Mungkin Fajar Terapi akan angkat tangan ketika stroke itu betul-betul berat, atau yang seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan pada pemirsa di rumah. Kita yang stroke yang tidak bisa kita tangani lagi, yang kita angkat tangan, itu sudah cacat. Dalam arti kata, dia udah stroke, kadang-kadang ada yang 3 tahun ya, kakinya sudah mengecil, kita pegang urat-uratnya nggak jumpa lagi urat, hanya langsung jumpa dengan tulang. Makanya saran saya tadi, kalau udah kena stroke, itu harus diurut, cuma urutnya harus benar gitu. Kalau diurut, ditarik, ditekuk, kalau salah-salah tekuk bisa saja malah kejepit. Malah tambah lumpuh permanen mungkin. Justru lumpuh permanen. Begitu juga urut, kalau diurut di kepala itu urut saraf di kepala. Kalau terlalu kuat ditekan bisa saja pecahnya urat di kepala. Itu justru tambah fatal ya. Tapi kalau yang stroke itu usahakan dia jangan tidur pagi. Karena apa itu Pak? Karena biasanya kalau orang stroke kan waktu pagi itu paling enak tidur. Apalagi jam 7 sampai jam 9 paling enak tidur, karena hawanya masih dingin. Tapi kalau saat-saat itu dia tidur, itu kan lemak-lemak menumpuk. Dan kalau tidak banyak bergerak, itu urat-urat yang sudah membeku bisa saja beku permanen. Jadi hindari tidur di pagi hari. Menghindari tidur di pagi hari. Pagi hari. Itu untuk stroke yang pada tingkatan apa itu Pak? Tingkatan ringan atau berat. Kalau dia masih ringan pun harus dihindari supaya tidak berat. Atau mungkin jangan-jangan tidur pagi itu bisa juga menyebabkan orang terserang stroke itu. Iya, kalau kita tidur pagi-pagi itu kan
sinar matahari, sinar ultraviolet yang sangat diperlukan oleh tubuh kita itu tidak terkena. Sehingga ada zat-zat tertentu dalam tubuh tidak akan berfungsi sebelum dia kena sinar matahari. Nah, jangankan kita manusia, tumbuh-tumbuhan pun kalau tidak kena matahari bisa saja dia lumpuh. Istilahnya tumbuhnya tidak normal. Kalau kita kembali ke stroke lagi, Pak. Kalau dari gejala tadi, Pak, gejala sampai pada fase yang sudah tidak bisa ditangani oleh Fajar Terapi sendiri, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama itu, Pak? Lebih kurang 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun ada juga yang masih bisa kita tangani, ada juga yang tidak bisa lagi. Kadang-kadang kalau sudah 1 tahun itu kan udah banyak tangan, ada yang salah urut dan sebagainya. Itu ada yang kita tolak, ada yang masih insya Allah mampu gitu. Kalau kita melihat kadang-kadang mohon maaf orang terkena stroke sampai mungkin posisi bibirnya sudah tidak betul lagi. Itu fase seperti apa itu, Pak? Dan itu disebabkan oleh stroke yang disebabkan oleh darah tinggi. Itu fasenya sudah berapa lama dan berapa parah itu menurut Bapak? Tidak mesti. Tidak mesti. Kadang-kadang baru kena aja udah langsung ketarik. Kalau langsung ketarik itu harus cepat ditangani. Kalau misalnya udah 3 bulan itu dalam keadaan miring, mulutnya miring, itu udah susah untuk dibetulkan lagi. Tapi kalau sebelum 3 bulan, insya Allah normal kembali. Dan biasanya suaranya pun jadi parau gitu, Pak? Iya, parau atau apa itu? Ngau. Kayak serak itu. Itu kenapa itu, Pak? Itu karena ketarik. Biasanya kadang-kadang ada lidah yang ketarik, urat lidah ketarik, atau ada urat-urat yang ketarik dia. Baik, Pak, kita ada penelpon. Selamat malam. Ya, terputus nampaknya, Pak. Bisa diulangi lagi, Pak. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Yang sampai bibirnya tidak pada posisinya, suara sengau. Jadi itu pengaruh darah tinggi. Pengaruh darah tinggi itu sehingga ada urat yang ketarik. Nah, kadang-kadang dia sampai, kalaupun sembuh kadang-kadang sampai begini kan, biasanya penanganan yang salah. Kalau pengobatan sendiri dari Fajar Terapi menargetkan berapa lama seperti itu, Pak? Kalau misalkan baru 1 bulan gitu. Rata-rata penanganan kita itu 1 bulan dari awal sampai dia kalau biasanya bawa motor bisa bawa motor lagi. Baik, kita simpan lagi, Pak, untuk pertanyaan berikutnya. Pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami untuk mengetahui lebih dalam lagi masalah stroke dan cara pengobatannya bersama pakar dari terapis Fajar Terapi yang ada di Sungai Pasir Meral. Kita akan break sejenak dan akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sakit adalah ujian dari Tuhan. Jangan pernah berputus asa. Klinik Fajar Terapi dengan merujuk kitab Mujarobat dan Tajul Muluk dapat mengobati berbagai macam penyakit seperti stroke, patah tulang, geser tulang, lemah syahwat, dan lainnya secara alamiah dan tanpa operasi. 3 bulan yang lalu saya sakit stroke berat. Setelah saya berobat ke klinik Fajar Terapi, alhamdulillah saya sembuh total. Kami membuka praktek di samping Masjid Nurul Huda Sungai Raya Kecamatan Meral, Karimun. Hubungi kami di nomor telepon 0812 7711 687 atau 0853 74 66 0767. Kunjungi juga website kami di www.fajar-terapi.blogspot.com.
pemirsa masih atas kebersamaan Anda bersama kami pada dialog khusus pada malam hari ini yang membicarakan masalah stroke, gejala dan pengobatannya. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan perbincangan dengan ahli terapis dari pengobatan alternatif Fajar Terapi Kabupaten Karimun, Pak Tengku. Di sini saya melihat ada beberapa peralatan seperti ini. Ya, ini kira-kira fungsinya untuk apa nih, Pak? Ini yang saya cerita tadi. Kita kan harus mengurut di mana urat-urat yang kesumbat itu harus kita urutkan pakai tangan. Iya. Di saat ada sela-sela yang di dalam, misalnya di sini ya, kita pakai tangan tidak bisa, itu terpaksa kita pakai kayu supaya urat itu mengena. Seperti di mata kan ada yang miring, mukanya miring kalau kena stroke kan. Itu biasanya uratnya ada di sini gitu, yang kejepit. Jadi kalau kita pakai tangan, itu efeknya ke hidung kadang-kadang, bukan ke sini, ke pipi. Tetapi kalau kita pakai ini, ujung ini, uratnya yang kecil khusus itu yang kena. Oh gitu. Pak, ketika ini dipakai oleh orang yang tidak berpengalaman, yang bukan ahlinya, kira-kira kejadiannya seperti apa nanti, Pak? Hanya alat kayu sekecil ini. Bisa saja kalau kelewatan ditekan, itu bisa saja pecah, atau bisa tembus. Artinya ini memang harus dipegang oleh ahlinya, Pak. Iya. Terus yang ini, Pak, ini kapsul seperti ini. Ini bahannya dari apa nih, Pak? Itu bahannya dari biji-bijian, misalnya merica, halba, jintan, biji-bijian dan daun-daunan lah. Daun-daunan yang berkhasiat untuk obat. Dari tumbuhan semua, Pak ya? Dari tumbuhan semua. Artinya tidak ada efek samping? Tidak. Efek sampingnya ada. Bisa menyembuhkan? Untuk menyembuhkan. Iya. Terus, Pak, kira-kira ini fungsinya untuk apa ini? Kalau kaitannya dengan stroke? Ini untuk saraf. Untuk saraf. Dan ini tidak boleh, kalau makan ini tidak boleh kena buah sirsa. Jadi kita harus tahu juga fungsi-fungsi daun-daunan ya, atau biji-bijian di saat kita pakai untuk ramuan itu. Karena ada ramuan atau biji-bijian atau buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang berlawanan dengan tumbuh-tumbuhan yang lain. Iya. Misalnya seperti ini. Ini kita ada pakai jeruk perut. Tahu jeruk perut ya? Iya. Jeruk perut. Jeruk perut itu akan menjadi racun di saat dia kena dengan buah sirsa. Oh, gitu. Atau durian Belanda. Itu jadi racun itu. Jadi prosesnya ini berapa lama, Pak, untuk membuat seperti ini? Tergantung hari. Artinya kalau panas mataharinya bagus, jemurannya cepat kering. Kalau cepat kering, mudah digiling, berarti kan lebih cepat. Kalau ditanya berapa hari, kalau musim hujan ya nggak jadi. Artinya tergantung suasana juga. Suasana. Pak, ya? Suasana hati. Pak, kalau yang warna oranye ini bisa dijelaskan, Pak? Itu untuk kencing manis. Gitu. Untuk kencing manis. Itu ada dibuat dari ginseng. Ginseng. Untuk mengobati kencing manis. Kencing manis. Oke. Dan pemirsa, kita akan melihat tayangan slide berikut ini dan nanti akan dijelaskan oleh Pak Tengku Munawar yang ada kaitannya dengan obat-obatan tadi. Silakan saksikan. Ya, kita lihat, Pak, di layar monitor kita, Pak. Itu ada pasien yang mencoba berjalan. Iya. Itu yang saya ceritakan tadi udah 34 hari tidak bergerak. Setelah kita urut, karena dia kan keras semua, kaku semua kakinya. Nah ini baru mulai berjalan pelan-pelan. Nah ini orang Karimun juga, orang tadi Pulau Karimun. Ya. Selain dipijit, dia pasti mengkonsumsi kapsul ini, Pak ya? Iya betul. Dalam satu hari berapa banyak kita harus mengkonsumsi itu? Dalam satu hari kita tergantung sakit dia ya. Kalau dia ada stroke, ada pengaruh otaknya lambat berpikir,
setelah itu gerakannya kurang, tenaganya kurang, itu bisa jadi 4 macam obat yang kita kasih. Jadi ini dikombinasi jadi 4, berarti 1 hari dia harus makan 3 kali. Jadi 4 kali 3, 12 biji 1 hari. 12 biji. Dalam 1 hari 12 biji. Dalam 1 minggu untuk pemijitannya berapa lama tuh? Berapa banyak? Berapa kali dan intensitasnya berapa lama? Cara kita terapinya untuk hari pertama itu tiap hari sekali. Tiap hari selama 3 hari gitu. Selanjutnya baru 2 hari sekali. 2 hari sekali selama 3 kali. Selanjutnya baru seminggu 2 kali. Ya. Seminggu 2 kali, insya Allah sampai sembuh. Itu sudah efeknya sudah bisa dilihat Pak ya? Bisa dilihat. Sampai seperti apa, jadinya seperti apa gitu. Itu tiap hari ada perubahannya. Bahkan bisa dilihat tiap jam habis diurut itu langsung ada gerakan. Misalnya hari pertama dia lagi tidur nggak bisa bergerak, susah bergerak. Habis kita urut kasih obat, itu langsung dia bisa bergerak. Contoh seperti yang kita lihat tadi, dari tidak pernah bergerak, habis diurut kita suruh berdiri, dia kuat berdiri. Setelah itu kita urut lagi, kita kasih minuman yang hangat khususnya, dia bisa berdiri dan bisa berjalan. Nah, besoknya dia udah bisa berdiri, bisa berjalan. Apa yang belum bisa dia lakukan, itu kita tanyakan dan itu yang kita perbaiki. Pasien yang seperti tadi itu udah berapa lama Pak dia menderita seperti itu? Yang Bapak ceritakan tadi, sehari 12 biji kapsul, terus dipijit tiap hari. Enggak tiap hari. Sampai tiga hari. Terus seminggu, kemudian ada 2 kali seperti tadi. Itu udah stroke berat. Ringan. Stroke berat itu. Artinya kalau ringan berapa konsumsi ini Pak idealnya Pak? Kalau ringan dia 1 minggu kadang-kadang udah sehat. Konsumsinya sama 12 sama. Gitu. Sama. Konsumsinya sama. Kadang-kadang kan ada kolesterolnya. Jadi kita kasih yang mengandung kolesterol. Kalau memang dia stroke biasa, stroke ringan, kadang-kadang kita kasih untuk angin. Jadi supaya lambungnya bagus, sehingga dia mengkonsumsi makanan-makanan itu mudah dicerna. Jadi tidak menjadi penyakit di dalam lambung. Artinya penderita gejala stroke maupun stroke berat sama mengkonsumsi dalam 1 hari 12 butir untuk kesembuhan itu Pak ya? Tidak sama. Kenapa saya bilang tidak sama? Obatnya tidak sama. Setelah itu jumlahnya pun akan berbeda. Obat ini hanya untuk yang stroke berat Pak ya? Stroke berat juga kita kasih, stroke ringan juga kita kasih. Selain obat ini masih ada jenis lainnya Pak? Masih ada. Ini salah satu contoh. Kalau dulunya kita buat berbentuk serbuk jamu, cuma banyak pasien saya yang protes. Kalau jamu minum dalam gelas itu pahit, terasa. Jadi tolonglah masukin ke kapsul gitu. Jadi sehingga kita berusaha untuk mencari kapsul gitu. Artinya memenuhi selera pasien juga Pak ya? Memenuhi selera pasien. Karena kalau ada pasien yang nggak mau makan obat kan kesembuhannya kan udah susah. Iya, betul. Sementara kita menginginkan pasien kita itu cepat sembuh bagaimana. Tapi kalau dia membuat dia susah, apalagi orang stroke, kalau susah untuk minum itu kan dia stres waktu lihat. Apalagi yang mungkin yang bibirnya sudah tidak pada posisinya itu kan minum aja udah susah juga ya. Udah susah. Dan satu lagi, kalau misalnya pasien itu tidak senang sama obat-obatan, itu kita kasih obat, justru tambah penyakit bagi dia. Tapi kalau dia lihat, oh ini enak, jadi di saat dia merasa senang dengan obat tersebut, dengan cara minumnya, justru itu mempermudah proses penyembuhannya. Tapi jangan pula nanti karena merasa enak minumnya, makan obatnya terus kan nggak baik juga Pak ya? Nggak baik, karena itu udah berlebihan. Baik Pak, kita simpan dulu. Pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami untuk sesi berikutnya.
Dan saya juga mengajak pada pemirsa yang ada di rumah mungkin akan berkonsultasi pada ahli terapis dari Fajar Terapi Kabupaten Karimun di nomor telepon 0777 705 6123. Lagi 0777 705 6123. Yang mana-mana kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karimun cukup membanggakan. Prestasi terus tumbuh dan berkembang. Imbasnya adalah terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran. Kondisi seperti ini harus kita pertahankan. Investor menghendaki jaminan keamanan dan kenyamanan dalam berusaha serta adanya kepastian hukum. Marilah kita jaga Karimun yang kondusif ini dengan menanggalkan atribut kebesaran diri kita masing-masing, kepentingan pribadi dan kelompok kita. Ya, pemirsa, terima kasih untuk kebersamaannya pada malam hari ini. Dan kita akan kembali melihat slide di mana tadi melalui proses pengobatan dengan pemijitan hingga akhirnya kita akan melihat salah satu pasien yang berhasil disembuhkan oleh klinik Fajar Terapi. Dan berikut slide-nya. Ini pasien atau orang yang baru mau sakit sih sebenarnya, sehingga jalannya sudah lancar seperti itu? Ini yang tadi yang saya bilang tadi, dia udah ini setelah kita obati. Tadi kan nggak bisa bergerak. Setelah pengobatan, artinya ini sudah sembuh Pak ya? Hampir sembuh. Hampir sembuh. Hampir sembuh. Oke. Ini kalau sudah seperti itu, kalau kita melihat kasat mata kan sudah bisa jalan, artinya sudah bisa beraktivitas. Kurang sembuhnya lagi gimana itu Pak? Itu kan kalau biasanya kemarin sebelum kena stroke, dia kan bisa bawa motor, bisa jalan sendiri. Ini kita lagi melihat, walaupun dia udah mampu untuk berjalan, kita lagi melihat di mana berapa lama dia bisa berjalan. Karena kalau kita lepaskan begitu aja dia ke pasar atau kemana, takut jatuh di jalan. Jadi harus kita kontrol dia berapa lama bisa berjalan. Setelah itu sambil berjalan kita bertanya juga apa yang dikeluhkan. Kan ada kadang-kadang baru itu seperti itu gambar ini Pak. Seperti oleng itu Pak ya. Karena belum stabil. Orang baru sembuh sakit belum stabil deh. Kepalanya kadang-kadang sering pening, habis itu lagi berjalan lipatan lututnya hampir kelipat, hampir keduduk. Jadi di saat dia begitu dan ada keluhan misalnya dia lemas lututnya, itu kadang-kadang ada obat yang harus kita ganti. Oh gitu. Kan tadi kita cerita tentang kita tidak ada alat periksa secara medis ya. Di saat dia merasa lemas, kakinya kadang-kadang ketekuk, berarti
ini ada pengaruh lain. Misalnya kolesterolnya udah menurun, berarti badan dia kan udah lain. Nah, jadi obat itu kita kurangi, kita ganti dengan obat yang lain. Nah, gitu. Pak, kalau yang ini Pak, Ya. ini artinya Bapak tadi berjalan dengan pasien gitu ya. Artinya jalan-jalan sama pasien sekaligus mendiagnosa kurang lebihnya di mana gitu Pak ya. Apa yang harus dilakukan gitu. Nah kalau udah posisi seperti ini Pak, kira-kira apa sudah berani itu? Nah kita lihat kakinya dihentak-hentak seperti itu. Itu untuk merasakan kakinya udah berfungsi normal belum? Nah, berarti itu kalau seperti itu dia hentak-hentak berarti ada masih apa seperti rasa baal atau apa namanya kebat di telapak kaki. Jadi itu belum normal. Belum normal. Kalau udah posisi seperti itu berapa lama lagi Pak untuk proses penyembuhannya? Bisa jadi seminggu lagi atau 10 hari lagi. Karena itu kan pasien kita tadi itu dalam jangka waktu 20 hari dia udah bisa berjalan seperti itu. Dengan konsumsi obat? Konsumsi obat. Terus Pak ya? Terus. Ketika Bapak sudah menyatakan bahwa pasien sembuh total gitu, itu apakah masih harus ada yang diantisipasi gitu Pak? Kalau dia udah sembuh total, kita antisipasi. Yang pertama kita menyuruh dia menghindari makan yang lemak-lemak atau yang mengandung kolesterolnya tinggi. Setelah itu susu juga kita suruh hindari. Kenapa itu Pak? Karena banyak pasien yang sudah sembuh total, di saat dia mengkonsumsi susu, itu badannya lemas kembali. Lemas kembali. Bisa jadi kambuh lagi Pak ya? Kambuh lagi. Bisa jadi kambuh lagi. Kalau udah seperti itu, apakah masih dalam batas tanggung jawab Bapak sebagai terapisnya atau gimana? Kalau sudah kita anggap selesai, itu udah lepas dari tanggung jawab kita. Lepas dari tanggung jawab Bapak. Berarti kalau dia berobat kembali, berarti kembali dari awal. Kembali dari awal. Atau paling tidak melanjutkan. Kalau dia stroke-nya seperti awal, ya kembali dari awal. Kalau misalnya hanya lemas-lemas biasa, ya tinggal melanjutkan. Supaya tidak parah kembali, gitu. Tidak menjadi berat lagi. Pak, dari pembicaraan kita tadi, secara keseluruhan, Bapak itu menangani penderita stroke itu paling banyak yang fase seperti apa, terus dengan latar belakang apakah dia darah tinggi atau kolesterol Pak? Yang lazim di Karimun? Yang lazim di Karimun pengaruh dari darah tinggi dan kolesterol. Dua itu. Yang kena. Yang paling banyak dominan mana Pak? Dominan darah tinggi. Darah tinggi. Kalau Bapak kan jika saat ini buka di Sungai Raya. Sungai Panjang, Selak Panjang. Kalau di daerah sana Pak, mungkin? Di Selak Panjang itu hampir sama. Hampir sama. Karena mungkin wilayah pesisir juga Pak ya, wilayah kepulauan gitu ya. Hampir sama. Karena mungkin pola makannya sama. Kurang lebih seperti itu juga. Mungkin terlalu asin atau apa gitu, seleranya mungkin lidahnya masih mirip-mirip Pak ya. Mirip-mirip. Pak, ini kan mungkin pemirsa yang ada di rumah tidak begitu tahu di mana sih Fajar Terapi itu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan pada pemirsa mungkin Fajar Terapi itu di mana gitu. Fajar Terapi ini kita buka di sekarang di Kabupaten Karimun, yaitu di Sungai Raya. Di Sungai Raya kecil, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun. Juga kita ada buka cabang itu di Batam, di samping Unibas, Perumahan Alam Raya. Kalau untuk di Selak Panjang Pak saat ini? Di Selak Panjang baru kita lihat kontrol pasien. Kontrol pasien. Sudah ada pasien dari sana Pak ya? Sudah ada pasien dari sana. Kebetulan kemarin itu banyak pasien di sana. Jadi mereka mengundang kita ke sana gitu. Kalau dari Fajar Terapi sendiri Pak, selain stroke apa lagi yang bisa disembuhkan Pak? Selain stroke, patah tulang, geser tulang, makanya kita cerita tadi kenapa orang bisa lumpuh, ya pengaruh
uratnya geser. Uratnya geser sehingga ada urat yang terjepit sehingga terjadi kelumpuhan. Kalau urat di tangan kejepit, ya kelumpuhan tangan, tidak bisa bergerak karena lepas tangan. Seperti di gambar ini kan, ini tulangnya lepas, yang stroke segala macam. Baik, Pak Tengku Munawar, terima kasih atas kebersamaannya pada malam hari ini. Dan mungkin dari Sungai Raya sudah ke sini, kami aturkan terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah dialog khusus pada malam hari ini. Kita mencegah lebih baik daripada mengobati, namun mengobati akan lebih baik jika kita bisa meminimalisir akibat yang dan dampak yang ditimbulkan oleh pengobatan tadi. Terima kasih atas perhatian Anda pada malam hari ini. Saya mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat malam dan sampai jumpa. Pernahkah Anda atau anggota keluarga Anda mengalami seperti ini? Berapa minggu lalu saya tiba-tiba tumbang. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Oleh keluarga saya, dibawa saya ke dokter dan saya dinyatakan terkena stroke. Saat itu dokter mengatakan bahwa suami saya terserang stroke. Nyaris tidak banyak yang bisa lakukan. Saya hanya pasrah dan akan berusaha untuk kesembuhan suami saya. Analisa dan cobalah berpikir positif bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan selama kita mau berusaha dan berdoa kepada Yang Kuasa. Akhirnya ada kabar bahwa klinik Fajar Terapi bisa mengobati penyakit stroke yang diderita suami saya. Saya bersama anak-anak mencoba berobat ke klinik Fajar Terapi. Awalnya saya tidak bisa apa-apa. Bahkan untuk turun dari mobil saat itu, berobat ke klinik Fajar Terapi saya harus dibopong oleh anak-anak saya. Tapi syukur alhamdulillah setelah saya diobati oleh tenaga ahli tidak lebih dari 2 minggu, saya bisa lebih baik dan lebih baik seperti inilah. Ditangani oleh terapis berpengalaman, klinik Fajar Terapi melakukan pengobatan dengan merujuk kitab Tajul Muluk dan Nujar Robat. Dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa, klinik Fajar Terapi bisa membantu Anda menyembuhkan berbagai macam penyakit. Apapun penyakitnya, selama mau berusaha, pasti ada jalan. Dan penyakit stroke saya bisa diobatin oleh klinik Fajar Terapi. Alhamdulillah, suami saya hampir sembuh. Klinik Fajar Terapi telah terbukti membantu mengobati berbagai macam penyakit seperti hernia, asma, sakit jantung, darah tinggi, diabetes, batu empedu, geser tulang, patah tulang, dan lain-lainnya. Saat itu saya mengalami kecelakaan, tulang kaki saya patah dan tempurung lutut saya bergeser. Sakitnya luar biasa dan saya belum pernah mengalami sakit yang sedemikian rupa. Secara medis saya harus dioperasi dan saya tidak siap untuk itu. Jangan berputus asa. Fajar Terapi mengobati tanpa operasi dengan ramuan alami yang dipadukan dengan ilmu Al-Hikmah. Beruntung ada kawan yang memberitahu bahwa klinik Fajar Terapi bisa mengobati patah tulang tanpa operasi. Saat itu saya hanya diurut dan diberikan ramuan yang harus saya minum selama 40 hari. Dan hasilnya saat ini saya bisa kembali beraktivitas seperti dulu lagi. Jika Anda berada di Tanjung Balai Karimun dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk datang ke klinik Fajar Terapi,
kami akan membantu dengan datang langsung ke alamat Anda. Terima kasih Klinik Fajar Terapi. Jangan biarkan menderita terlalu lama. Segera carikan obat penyakit yang Anda derita. Kami, ahli pengobatan tradisional Klinik Fajar Terapi, adalah salah satu solusinya. Kami Klinik Fajar Terapi merupakan ahli pengobatan tradisional dengan merujuk kitab Menjarabat dan Tajul Muluk yang telah dikenal ribuan tahun yang lalu. Cara pengobatan kami secara alamiah tanpa operasi, hanya atas ridha Tuhan yang Maha Kuasa. Kami bisa mengobati berbagai macam penyakit. Terima kasih atas kepercayaan Anda berobat ke Klinik Fajar Terapi.